Pernah nggak sih kepikiran kalau ada satu masalah yang kayaknya dialami semua pria dari zaman dulu sampai sekarang? Yaitu sulitnya memahami wanita. Ini bukan cuma bahan bercandaan loh, ini adalah sebuah kebingungan nyata yang bahkan bikin orang-orang paling pintar di dunia sampai garu-garu kepala. Kita mulai dari seorang jenius fisika, Richard Feynman. Coba bayangin, orang ini bisa loh ngejelasin rahasia alam semesta yang paling rumit, tapi pas ditanya soal hubungan antar manusia, dia ngaku nyerah. Dia bisa paham hukum yang ngatur galaksi, tapi kenapa wanita bisa marah tanpa alasan yang jelas? Wah, buat dia, itu udah kayak alam semesta lain yang nggak ada petanya. Sekarang kita geser ke Sigmund Freud, bapaknya psikoanalisis. Pikirin deh, dia menghabiskan 30 tahun loh cuma buat menyelami jiwa manusia. Tapi di akhir hayatnya, dia jujur mengakui ada satu pertanyaan super besar yang nggak pernah bisa dia jawab. Pertanyaannya simpel banget kedengarannya. Sebenarnya, apa sih yang diinginkan seorang wanita? Bahkan, seorang filsuf besar kayak Jean-Jacques Rousseau juga ngelihat fenomena ini. Dia bilang ada ironi besar di dunia ini. Kelihatannya para pria yang berkuasa, yang ngatur semuanya. Padahal, kata Rousseau, mereka itu sebenarnya digerakkan oleh sebuah kekuatan yang nggak kelihatan, yaitu keinginan para wanita, yang seringnya sama sekali nggak mereka pahami. Dan, ini yang paling kena mungkin buat kita semua, dari Charlie Chaplin. Dia itu master komunikasi tanpa perlu ngomong, tapi dia tahu banget ada satu kalimat yang bahkan kata-kata pun nggak sanggup mengartikannya. Nggak apa-apa. Ya kan? Satu kalimat pendek yang bisa berarti sejuta hal, dan menurut dia, ini adalah satu-satunya masalah di dunia yang nggak bisa diselesaikan. Oke, setelah kita dengar pengakuan dari para fisikawan, psikolog, sampai filsuf, pertanyaan besarnya jadi makin menarik nih. Kalau mereka aja pusing, terus gimana dong dengan sosok yang kita anggap sebagai manusia paling sempurna? Jadi, apakah Nabi Muhammad juga pernah merasakan pusing yang sama saat mencoba memahami dinamika dalam rumah tangganya? Ini pertanyaan yang mungkin kedengarannya agak berani ya, tapi jawabannya ternyata sangat manusiawi dan penuh pelajaran. Dan jawaban dari sejarah adalah, ya, tentu saja beliau juga mengalaminya. Tapi ini nih poin kuncinya, momen-momen pusing ini tuh bukan tanda kegagalan sama sekali. Justru sebaliknya, ini adalah momen-momen yang nunjukin betapa manusiawinya beliau dan jadi pelajaran abadi buat kita semua tentang empati dan kesabaran. Nah, biar lebih kebayang, kita akan bedah 3 studi kasus nyata dari kehidupan rumah tangga beliau. 3 cerita yang nunjukin ada konflik, ada ketegangan, tapi juga ada cara penyelesaiannya yang luar biasa. Oke, kisah pertama kita sebut aja insiden madu. Jadi ceritanya gini, Nabi Muhammad itu lagi agak lama nih di rumah istrinya, Zainab, karena disuguhi madu. Hal yang simpel banget kan? Tapi ini cukup buat memicu cemburu di hati Aisyah dan Hafsah. Akhirnya mereka berdua bikin kesepakatan, semacam prank kecil. Pas Nabi datang ke tempat mereka kompak bilang, kok baunya nggak enak ya? Reaksinya gimana? Bukannya marah, beliau malah bersumpah nggak akan makan madu lagi, cuma biar mereka senang. Dan disinilah puncaknya. Tindakannya ini sampai ditegur langsung sama Tuhan. Wahyu turun dan bertanya, kenapa beliau sampai mengharamkan sesuatu yang halal cuma demi mencari ridho istri-istrinya. Ini nunjukin kalau insting pertama beliau itu adalah meredakan konflik, bahkan sampai rela mengorbankan kesukaan pribadi. Sebuah pusing yang kita kenal banget kan? Menyenangkan pasangan atau mempertahankan kesukaan kita? Nah, kalau insiden madu tadi skalanya masih kecil, kasus kedua ini lebih serius lagi. Jadi ceritanya pas kondisi ekonomi lagi membaik. Para istri kompak nih minta kenaikan uang belanja dan fasilitas yang lebih mewah. Di sini Nabi menghadapi dilema besar. Di satu sisi ada tekanan dari keluarga, di sisi lain beliau ingin tetap jadi contoh kesederhanaan. Karena merasa sangat tertekan, beliau akhirnya mengambil langkah drastis, menjauh dari semua istrinya selama 1 bulan penuh. Solusinya gimana? Lagi-lagi datang dari wahyu yang ngasih pilihan tegas ke para istri. Mau dunia atau mau Allah dan Rasul-Nya? Dan mereka semua memilih yang kedua. Studi kasus ketiga ini kejadiannya di depan umum, jadi situasinya lebih canggung. Jadi Nabi lagi ada tamu di rumah Aisyah, tiba-tiba seorang pelayan datang bawa makanan kiriman dari istri yang lain, Syafiyah. Apa yang terjadi? Karena cemburu, Aisyah langsung memukul tangan pelayan itu sampai nampan dan piringnya jatuh pecah berangkakan. Bayangin malunya kayak apa. Tapi apa yang Nabi lakukan? Beliau nggak marah, nggak teriak. Beliau dengan tenang langsung berlutut, mengutin makanan dan pecahan piringnya satu persatu. Dan disinilah momen jeniusnya.
Sambil beres-beres, beliau cuma bilang ke para tamunya sambil senyum, "Ibu kalian sedang cemburu." Cuma itu, satu kalimat. Beliau gak menghakimi tindakannya, tapi beliau memberi nama pada emosi di baliknya. Ini puncak kecerdasan emosional, mengubah drama yang memalukan jadi pelajaran tentang empati. Oke, dari 3 kisah yang beda banget ini, kira-kira apa sih benang marahnya? Apa resep atau jurus yang bisa kita pelajari dari cara beliau menghadapi konflik-konflik rumit ini? Kalau kita rangkum, kita bisa dapat semacam toolkit ala Nabi. Pertama, soal komunikasi. Berani menghadapi masalahnya, bahkan kalau perlu berkorban. Kayak di kasus madu. Kedua, bijak mengambil jarak. Kadang saat situasi panas, menjauh sebentar untuk refleksi itu perlu, seperti di peristiwa boykot. Dan yang ketiga, pakai humor dan pengertian. Coba lihat emosi di balik sebuah tindakan, bukan cuma aksinya, persis seperti di insiden piring pecah. Tapi, selain jago menyelesaikan konflik, ada juga strategi beliau yang sifatnya proaktif. Jadi ini bukan soal gimana cara padamkan api, tapi gimana caranya supaya api nggak muncul dari awal. Kita sebut aja strategi biji kurma. Coba deh posisikan diri Anda di situasi ini. Dikelilingi pasangan, terus mereka nanya kompak. Di antara kami semua, siapa yang paling kamu cintai? Waduh, ini bukan pertanyaan biasa. Ini ladang ranjau emosional. Salah jawab, bisa perang dunia. Diam aja, juga salah. Nah, disinilah butuh sebuah strategi yang jenius. Dan ini dia strateginya. Beliau nggak langsung jawab. Malamnya, diam-diam, beliau datangi satu persatu istrinya. Masing-masing dikasih satu biji kurma. Sambil dibisikin, jangan bilang yang lain ya, aku kasih ini ke kamu. Besoknya, pas ditanya lagi di depan semua orang, beliau jawab dengan tenang. Yang paling aku cintai adalah dia yang kemarin aku berikan biji kurma. Cerdas banget kan? Saat itu juga, semua istrinya senyum-senyum sendiri, karena masing-masing ngerasa dialah orangnya. Pelajarannya di sini dalam banget. Pertama, soal validasi individual. Semua orang itu ingin merasa spesial. Kedua, menghindari konflik dengan kebijaksanaan, bukan dengan kejujuran yang belak-belakan dan menyakitkan. Dan yang paling penting, cinta itu bukan soal ranking, tapi soal menciptakan perasaan dihargai. Terus, gimana caranya kita menerapkan kebijaksanaan ini di zaman modern? Apa sih pelajarannya buat kita hari ini? Oke, kita ambil contoh nyata. Misalkan pasangan Anda lagi merasa insecure abis nonton video reuni lamanya, terus nanya, "Sayang, aku kelihatan lebih gemuk ya di video itu." Respon logis yang salah adalah dengan menganalisis. Iya sih, kayaknya agak berisi. Itu salah. Pendekatan biji kurma itu adalah validasi emosional. Bukan bohong, tapi alihkan fokusnya. Katakan sesuatu seperti, aku nggak ngelihat itu. Yang aku lihat adalah senyum kamu yang dari dulu sampai sekarang bikin aku jatuh cinta. Pada akhirnya, semua kisah ini ngebawa kita kembali ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Sebenarnya, apakah cinta itu tentang peringkat dan perbandingan? Atau cinta itu adalah tentang menciptakan sebuah perasaan. Perasaan dihargai, dipahami, dan merasa jadi satu-satunya orang yang paling spesial di mata pasangan kita. Sebuah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan bersama.